Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adilia Fitra Nugraha. Saya dari D4 Fisioterapi. Di sini hari ini saya akan membawakan kultum dengan judul Jadikan Aktivitas Adalah Ibadah. Upaya untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dapat diwujudkan dengan senantiasa menyadari bahwa Allah lah yang paling berkuasa atas hidup kita. Kita adalah makhluk lemah yang tidak ada kuasa di hadapan Allah. Semua sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tinggal menjalankan tugas utama kita di dunia, yaitu beribadah atau menyembah Allah. Jelas dan tegas bahwa manusia harus sadar, tunduk, dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus menerima segala yang ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita dijadikan atas kehendaknya dan diberi rezeki sesuai dengan apa yang telah Ia tentukan. Tak seorang pun yang dapat memberikan manfaat atau mendatangkan mudarat, karena kesemuanya adalah dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu kita ketahui bahwa bentuk dan jenis ibadah sejatinya terbagi menjadi berbagai macam. Pembagian tergantung dari aspek apa kita menilainya. Namun secara umum, ibadah dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, ibadah madhah. Secara garis besar, ibadah madhah atau ibadah khusus adalah ibadah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik tata cara dan perinciannya seperti sifat, waktu, dan tempat lain sebagainya. Ibadah ini didasarkan pada dalil perintah yang ada dalam Al-Quran maupun hadis. Pelaksanaannya juga harus berpola kepada apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan bersifat suprarasional atau di luar jangkauan akal. Contoh ibadah mahdah ini adalah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Selain ibadah mahdah yang bersifat ritual dan berasaskan kepatuhan dan ketaatan. Ibadah ghairu mahdah. Ibadah ghairu mahdah adalah ibadah yang tata cara dan perinciannya tidak ditetapkan dengan detail. Ibadah ghairu mahdah dapat berbentuk seperti zikir, dakwah, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Dari penjelasan ini kita bisa menilai bahwa sebenarnya cakupan ibadah di dunia ini sangatlah luas. Berbagai amal atau aktivitas di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Oleh karena itu, mari kita senantiasa menata niat dengan baik dalam menjalankan segala aktivitas kita di dunia ini, agar senantiasa bisa memiliki nilai ibadah, termasuk aktivitas kita saat menimba ilmu. Banyak pekerjaan kita sehari-hari yang terlihat menjadi urusan dunia maupun yang menjadi urusan dunia, namun karena niat yang baik dalam menjalankannya, hal itu bisa menjadi ibadah dan beramal akhirat. Berbagai amal atau aktivitas kita di dunia bisa bernilai ibadah jika diniatkan dengan baik, sehingga niat menjadi hal yang penting dalam kita memulai dan melakukan segala aktivitas dalam kehidupan kita sehari-hari. Niat menjadi pijakan awal apakah aktivitas yang akan kita lakukan nanti akan bernilai ibadah atau tidak. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, setiap perbuatan itu mengandung niat, dan setiap perbuatan manusia dinilai bagaimana niatnya. Jika seseorang hijrah dari Mekah ke Madinah karena mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan jika seseorang hijrah karena urusan dunia atau untuk menemui perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada yang ditujunya tidak akan bernilai ibadah. Berdasarkan hadis ini, suatu perbuatan bernilai ibadah apabila memenuhi kriteria dua berikut ini. Yang pertama, perbuatan tersebut adalah perbuatan yang baik, tidak melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya, tidak melanggar hukum yang berlaku, dan tidak menyakiti atau merugikan orang lain. Yang kedua adalah
perbuatan tersebut harus mengandung niat untuk beribadah kepada Allah. Jika suatu perbuatan memiliki kriteria tersebut, maka perbuatan ini bernilai ibadah. Jangankan perbuatan yang wajib seperti sholat, zakat, puasa, dan haji, atau yang sunnah seperti membaca Al-Quran, sholawat, sedekah, iktikaf di masjid, dan sebagainya. Bahkan perbuatan yang mubah sekalipun seperti makan, minum, tidur, ngobrol, bekerja, istirahat, dan sebagainya, jika diniati ibadah kepada Allah bisa bernilai ibadah. Akan tetapi sebaliknya, jangankan perbuatan yang mubah, perbuatan yang sunnah dan wajib sekalipun jika niatnya bukan untuk beribadah kepada Allah, maka perbuatan tersebut tidak bernilai ibadah. Mari kita koreksi aktivitas kita sehari-hari. Apakah makan kita hanya untuk menghilangkan rasa lapar? Apakah minum kita hanya untuk menghilangkan rasa haus? Apakah zikir yang kita baca hanya agar dapat rezeki banyak? Apakah sholat kita hanya agar bisa masuk surga atau terhindar dari neraka? Tidak ada niat beribadah kepada Allah. Jika ini yang kita lakukan, maka sia-sialah aktivitas tersebut. Tapi dengan diniati ibadah kepada Allah, seluruh aktivitas kita selama 24 jam sehari semalam bisa bernilai ibadah sesuai dengan tujuan penciptaan kita, yaitu untuk beribadah kepada Allah. Jadi, jika perbuatan yang baik yang kita lakukan diniati ibadah kepada Allah, maka perbuatan tersebut akan bernilai ibadah yang ikhlas. Sekian kultum saya hari ini yang dapat saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.